Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan informasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa bagi JF guru, JF pengawas sekolah, JF pamong belajar, JF penilik yang akan naik jenjang itu sebelum kenaikan pangkat diproses wajib mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Nah, bagi siapa saja, kan sudah kita ketahui bahwa kalau misalkan 3A, 3B itu jenjang pertama, ya, kemudian 3C, 3D jenjang muda, kemudian 4A, 4B, 4C itu jenjang madya, dan 4D, 4E itu jenjang utama. Jadi, kalau seandainya mau naik jenjang dari 3B ke 3C, itu harus uji kompetensi terlebih dahulu. Lalu dari 3D ke 4A, itu juga sama, wajib uji kompetensi dulu. Nah, ini diperuntukkan bagi yang akan naik jenjang dari pertama ke muda, dari muda ke madya. Tadi sudah disebutkan 3A, 3B itu pertama, 3C, 3D itu muda, kemudian 4A, 4B, 4C itu madya, 4D dan 4E guru utama. Baik, kita lanjutkan. Ini yang menjadi dasar hukum terkait dengan uji kompetensi. Ini Kementerian Pendidikan juga sudah menyampaikan informasi terkait dengan uji kompetensi ini. Yang pertama dasar hukumnya adalah PP 11 tahun 2027 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang kedua, Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Nomor 3, Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang keempat, Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilik. Ini yang menjadi landasan hukumnya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Lalu Bapak dan Ibu, apa itu uji kompetensi? Uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural dari pegawai negeri sipil atau dari ASN. Jadi Bapak Ibu, ini adalah yang menjadi landasannya dan pengertian uji kompetensi itu sudah disebut tadi. Lalu tujuannya apa? Yaitu mengukur dan menilai kompetensi yang dimiliki oleh JF guru, JF pamong belajar, JF pengawas sekolah, dan JF penilik guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik jenjang satu tingkat lebih tinggi. Penyelenggaranya siapa? Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu penyelenggaranya ini adalah penyelenggaranya membentuk dan menetapkan tim uji kompetensi, menetapkan jadwal uji kompetensi, menetapkan hasil uji kompetensi, dan mengumumkan hasil uji kompetensi. Nah, tim uji kompetensi itu terdiri dari dua, yaitu tim uji kompetensi pusat dan tim uji kompetensi daerah. Nah, pusat dalam hal ini dikomandoi oleh Kemendikbudristek dan daerah itu dikomandoi oleh Dinas Pendidikan. Ini Bapak Ibu tugas-tugas tim uji kompetensi. Saya lewat saja. Nah, tim uji kompetensi daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota sesuai dengan kewenangannya. Kalau SMA SMK itu ada SMA SMK itu ada di provinsi, sementara TK SD SMP ada di kabupaten kota. Yang pertama tugas uji kompetensi daerah memastikan calon peserta mengunggah dokumen persyaratan. Nanti akan dibentuk tim admin yang mengelola dan memverifikasi berkas calon yang sudah diupload pada SIM PKB. Yang kedua,
melakukan verifikasi dokumen calon peserta uji kompetensi. Yang ketiga, mengusulkan peserta yang lolos verifikasi dokumen. Yang keempat, menetapkan tempat uji kompetensi. Yang kelima, menetapkan pengawas uji kompetensi. Ini alur yang harus dilalui oleh tim uji kompetensi daerah. Lalu Bapak dan Ibu, peserta dan persyaratan uji kompetensi. Pesertanya itu adalah PNS, JF guru, JF pengawas sekolah, JF pemang belajar, dan JF penilik yang akan diangkat melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Persyaratannya yang pertama, menandatangani fakta integritas. Fakta integritas ini sudah ada di lamannya SIM PKB masing-masing, di akun SIM PKB-nya masing-masing. Lalu kemudian Bapak Ibu unduh, diisi, ditandatangani, diupload kembali pada akun SIM PKB sesuai dengan persyaratan yang sudah muncul nanti di SIM PKB-nya. Yang kedua, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu tetap proses penilaian angka kredit itu tetap sama seperti biasa. Bapak dan Ibu mengusulkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi untuk saat ini ditambah harus mengikuti uji kompetensi dan nanti setelah terbit sertifikat kelulusannya akan menjadi bagian dari syarat kenaikan jenjang jabatan tersebut. Yang ketiga, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ini SKP-nya Bapak dan Ibu wajib dilampirkan dan SKP itu untuk 2 tahun terakhir. Nah, dokumen peserta uji kompetensi apa saja yang harus dipersiapkan Bapak dan Ibu? Ya. Salinan SK kenaikan pangkat terakhir, fakta integritas, salinan fakta terakhir, dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang proses kenaikan pangkat untuk periode Oktober tahun 2023 dan kalau paknya sudah turun lalu kemudian nanti muncul di laman SIM PKB-nya atau di portal uji kompetensi, jangan lupa Bapak dan Ibu selalu memantau SIM PKB-nya atau Bapak Ibu bisa melihat di portal ujikompetensi.kemdikbud.go.id apakah Bapak dan Ibu itu sudah menjadi bagian dari peserta untuk mengikuti uji kompetensi atau belum. Ya. Jadi Bapak Ibu guru, semua Bapak Ibu guru ini wajib ketahui karena ketika Bapak Ibu mau naik jenjang itu wajib mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, materi yang akan diuji kompetensikan. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Metodenya semuanya berbasis daring. Jadi Bapak Ibu, uji kompetensinya ini daring melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi Bapak Ibu mohon dipersiapkan laptop dan jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan uji kompetensi. Sementara untuk kenaikan jenjang JF pamong belajar dan JF penilik ini belum ada jadwal dan akan diberitahukan kemudian. Ini adalah alur dan lini masa uji kompetensi. Bagi JF guru yang akan naik jenjang dari pertama ke muda, itu alurnya Kementerian sudah memberi ketahuan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, terkait dengan surat sosialisasi, kemudian sudah dilaksanakan sosialisasinya. Nah, lini masanya Bapak Ibu nanti ini merupakan bagian dari sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Itu kami nanti akan melaksanakan 7-13. Nah, pendaftaran uji kompetensi itu akan dimulai pada tanggal 6 sampai 16 Juni. Jadi Bapak Ibu sekarang apabila Bapak Ibu sedang melakukan proses kenaikan pangkat, ya, saat ini sedang mengusulkan proses kenaikan pangkat, kenaikan jenjang yang dari 3B ke 3C dan dari 3D ke 4A, wajib untuk melihat SIM PKB-nya untuk melihat apakah Bapak Ibu diundang untuk mengikuti uji kompetensi atau belum.
atau Bapak Ibu bisa melihat di portal ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu setelah itu, Bapak Ibu melakukan pendaftaran, masuk ke SIM PKB. Nah, admin Dinas Pendidikan akan memverifikasi dan validasi berkas. Apakah berkas-berkas yang Bapak Ibu usulkan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum? Lalu nanti kemudian oleh tim verifikasi akan diberikan notifikasi apakah disetujui, tolak permanen atau tolak perbaikan. Makanya saya sarankan Bapak Ibu wajib memantau terus SIM PKB-nya masing-masing. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman peserta uji kompetensi nanti pada tanggal 21 Juni akan dipublish, diumumkan daftar peserta yang sudah masuk menjadi peserta uji kompetensi. Setelah itu akan dilakukan coaching klinik peserta oleh Kementerian Pendidikan pada tanggal 23 Juni. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi berbasis situational judgment test. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditanya tentang bagaimana keseharian Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan untuk yang guru pertama ke muda. Lalu pengumuman hasil dan penerbitan sertifikat akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Lalu untuk yang dari muda ke madya sama prosesnya dengan yang pertama ke muda, tetapi ada tambahan kalau dari pertama ke muda itu tidak dilaksanakan pelaksanaan uji kompetensi SI. Nah, kalau yang muda ke madya ada tambahan, yaitu selain uji kompetensi situational judgment test juga akan ditambahkan dengan uji kompetensi esai. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 7 Juli 2023. Lalu kemudian pengumumannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Pun demikian dengan pengawas muda, pengawas sekolah muda ke madya sama semuanya alurnya ada uji esai dan situational judgment test. Cuma tanggalnya berbeda. Jadi mohon Bapak dan Ibu yang pengawas sekolah, penilik, guru pertama ke muda, guru muda ke madya itu wajib memantau SIM PKB-nya, melihat apakah Bapak Ibu masuk menjadi peserta atau belum. Atau bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang mengusulkan kenaikan jenjang dari 3B ke 3C, dari 3D ke 4A. Mohon pantau SIM PKB-nya terus supaya tidak ketinggalan informasi. Alur penyelenggaraannya, yang pertama adalah penyampaian informasi, penyelenggaraan uji kompetensi, pendaftaran, seleksi administrasi dan pengusulan calon. Ini yang seleksi administrasi dan pengusulan calon itu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, pendaftaran itu oleh peserta, lalu pengumuman uji kompetensi, coaching klinik peserta uji kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, pengolahan hasil, penetapan dan pengumuman kelulusan uji kompetensi. Lalu diakhiri dengan penerbitan sertifikat. Penyampaian informasi itu dilaksanakan oleh Dirjen GTK, ya. Dirjen GTK menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan uji kompetensi bisa melalui surat, laman ujikompetensi.kemdikbud.go.id atau melalui sosialisasi. Pendaftarannya, seleksi administrasi dan pengusulan calon, tim uji kompetensi pusat melalui SIM PKB mendistribusikan daftar nama calon peserta. Jadi mohon Bapak Ibu pantau terus SIM PKB-nya atau di portalnya ujikompetensi.kemdikbud.id. Lalu yang tim uji kompetensi daerah nanti akan melaksanakan kegiatan seleksi administrasi dan memverifikasi dokumen dari peserta melalui SIM PKB, mengusulkan setiap calon yang lulus seleksi administrasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang harus dilalui oleh oleh tim dan peserta. Lalu nanti pengumuman peserta uji kompetensi itu akan disampaikan melalui SIM PKB-nya atau di laman ujikompetensi.kemdikbud.go.id.
Coaching klinik peserta. Tim kompetensi pusat akan melaksanakan coaching klinik persiapan dan mekanisme uji kompetensi kepada peserta yang telah lulus seleksi administrasi. Uji kompetensi tadi yang dari dari muda ke madya, ya, baik pengawas maupun guru. Maka nanti akan dilakukan coaching klinik. Pelaksanaannya itu semuanya daring, dikoordinasikan antara tim uji kompetensi pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan tim uji kompetensi daerah. Pastikan Bapak dan Ibu memiliki perangkat laptop, jangan di perjalanan pelaksanaannya. Pastikan Bapak dan Ibu memiliki sinyal internet yang kuat. Nah, uji kompetensi alurnya, peserta melakukan login ke dalam akun SIM PKB. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu, bagi yang lupa, bagi yang tidak tahu SIM PKB-nya, segera Bapak Ibu mencari tahu atau menghubungi Dinas Pendidikan atau komunitasnya untuk mendapatkan akun SIM PKB. Peserta mengklik tes tertulis, lalu peserta membaca petunjuk pengerjaan tes tertulis, peserta mengklik menuju soal, peserta mengklik kerjakan soal sekarang, peserta mengklik mulai untuk memulai mengerjakan tes, peserta mengerjakan setiap soal tes dengan cara memilih jawaban yang sesuai, dan mengklik halaman selanjutnya. Peserta mengklik selesaikan soal untuk mengumpulkan dan menyelesaikan ujian. Peserta akan diarahkan menuju laman konfirmasi hasil pengerjaan tes dan mengklik kumpulkan semua dan selesai apabila sudah yakin dengan jawaban yang dijawab oleh Bapak dan Ibu. Jadi di SMPKB-nya mohon dipahami bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti uji kom, terutama yang uji kom pengawas, pasti akan sudah terbiasa dengan membuka di akun SIM PKB-nya masing-masing. Ini Bapak Ibu yang J pengawas yang akan menjalani uji kompetensi ke jenjang madya, berarti dari 3D ke 4A. Sama masuk ke SIM PKB, membaca petunjuk, memulai mengerjakan esai yang karena tadi ada tes esainya, mulai mengerjakan esai, durasi pekerjaannya esai dimulai, menjawab soal esai sesuai dengan kejadian atau pengalaman yang pernah dialami. Jadi tidak ada benar dan salah dalam hal ini. Silakan Bapak dan Ibu mengerjakan sesuai dengan apa yang dialami, apa yang dilakukan di satuan pendidikannya masing-masing. Lalu menyimpan jawaban dengan mengklik simpan setelah selesai mengerjakan satu kelompok soal esai, menjawab soal esai selanjutnya, mengklik kumpulkan jawaban setelah selesai mengerjakan soal, peserta akan mendapatkan konfirmasi selesai jika seluruh soal telah selesai terjawab. Pengolahan hasil, Bapak dan Ibu, pengolahan hasil uji kompetensi dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan uji kompetensi. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus apabila mencapai nilai ambang batas kompetensi. Nilainya adalah paling rendah 70 untuk setiap jenjang. Nilai minimal kelulusan diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dan nilai rata kompetensi. Penghitungan bobot penilaian kompetensi teknis sebesar 70%. Penghitungan bobot penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural sebesar 30%. Penghitungan bobot akumulasi uji kompetensi kenaikan jenjang JF guru, JF pengawas ke jenjang muda sebesar 100% dari hasil situational judgment test. Lalu penghitungan bobot akumulasi uji kompetensi kenaikan JF guru, JF pengawas ke jenjang madya, yaitu ditambah dengan esai. Jadi tesnya itu SJT-nya 50% dan SA-nya 50%. Jadi kalau misalkan dari pertama ke muda itu hanya dihitung dari situational judgment test saja. Ujian ulang, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan yaitu 70, maka akan dilakukan ujian ulang. Penetapan dan pengumuman kelulusan, penyelenggara uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan menetapkan hasil kelulusan peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan berdasarkan pengolahan hasil uji kompetensi. Penyelenggara uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan menyampaikan pengumumannya kepada kepala dinas, dalam hal ini yang membidangi pendidikan,
sesuai kewenangannya melalui surat atau kita bisa melihat pada laman ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Ini penerbitan sertifikatnya, ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa untuk kenaikan jenjang jabatan, Bapak Ibu harus melalui uji kompetensi sebelum mengusulkan kenaikan pangkat. Ketika Bapak dan Ibu telah memperoleh PAK-nya, penetapan angka kredit, maka lampiran yang harus ada itu adalah sertifikat hasil uji kompetensi. Mohon sekarang Bapak Ibu sering-sering membaca, sering-sering belajar, meningkatkan terus kinerjanya, supaya apa yang Bapak Ibu harapkan dapat terwujud dengan baik. Dan jangan lupa berdoa, jangan lupa banyak berdiskusi, banyak berdialog, banyak bertanya jika memang Bapak Ibu ketahui. Mudah-mudahan melalui uji kompetensi ini kemampuan kita itu akan terus meningkat dan apa yang diharapkan itu dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.